Keluarga Cundawat, yang juga dikenal sebagai keluarga Bhatia, adalah keluarga kaya dan stabil secara finansial yang tinggal di distrik Burari, New Delhi, India. Di rumah mereka yang bertingkat 2 ini, mereka menjalankan toko serba ada dan bisnis kayu lapis. Pada pagi hari tanggal 1 Juli 2018, sekitar pukul 7.15 pagi, kerumunan menunggu di luar toko mereka karena toko tersebut tidak buka seperti biasanya. Hal ini kemudian diperhatikan oleh salah satu tetangga mereka, yaitu Gurcharan Singh, dan ia kemudian memutuskan untuk memeriksa mereka ke dalam rumah. Gurcharan Singh mendapati pintu utama rumah itu terbuka sedikit, dan saat dia memasuki, dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya yang sungguh mengerikan dan cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Gurcharan mendapati 10 orang termasuk Lalit Cundawat telah tergantung, dan anggota keluarga tertua yaitu Narayani Devi yang berusia 77 tahun ditemukan tewas di ruangan lain. Dia kemudian memberitahu tetangga yang lain dan polisi. Sekitar pukul 7.30, polisi tiba di lokasi. Para anggota keluarga Cundawat ditemukan tergantung di langit-langit lorong. Semuanya berdekatan dan dalam formasi melingkar. Wajah mereka hampir seluruhnya dibungkus, telinga ditutup dengan kapas, mulut dilakban dan tangan diikat di belakang. Ada 5 bangku, mungkin digunakan bersama oleh 10 anggota keluarga tersebut. Wajah mereka ditutupi dengan potongan kain yang dipotong dari 1 lembar spray. Ketika 2 anggota keluarga lainnya yang tinggal di kota yang berbeda tiba di rumah Burari, mereka mengklaim bahwa keluarga mereka tidak berniat untuk bunuh diri dan meyakini ini pasti kasus pembunuhan massal. Maka dimulailah penyelidikan oleh polisi. Di dalam laci di salah satu kamar ditemukan 8 ponsel milik keluarga, ditemukan dalam keadaan terlakban dan tersembunyi. Lalu kemudian otopsi menunjukkan bahwa mereka semua meninggal tanpa ada perlawanan. Tidak ditemukan luka lain atau cedera karena pertahanan diri. Tidak ada obat-obatan dalam tubuh mereka, dan penyebab kematian dipastikan karena gantung diri dan dicekik. Polisi mengatakan keadaan seputar kematian tersebut mengarah pada bunuh diri massal karena alasan ritual gaib atau pembunuhan karena ritual gaib. Namun polisi juga menyelidiki kemungkinan pembunuhan dengan motif yang logis karena tak adanya korban selamat dan saksi, membuat hal ini menjadi sulit. Wawancara dengan tetangga menunjukkan bahwa pada hari-hari menjelang tragedi tersebut, anggota keluarga Lalit Bhatia telah menunjukkan beberapa perilaku aneh. Pria yang biasanya periang itu menjadi murung dan melakukan hal-hal aneh seperti berdoa di depan pohon dan memberi makan hewan liar. Keadaan menjadi lebih aneh lagi ketika ia diduga mulai mengklaim bahwa mendiang ayahnya datang kepadanya dan berbicara kepadanya dalam mimpinya. Pada suatu waktu, Lalit mengatakan mendiang ayahnya mencoba merasukinya. Polisi menemukan 11 buku harian di rumah tersebut dan sebagian besar ditulis oleh Lalit. Komisaris Gabungan Polisi Kejahatan Alok Kumar menyatakan, "Kami telah menemukan catatan tulisan tangan yang merinci cara mengikat tangan dan kaki yang sangat mirip dengan cara mayat 10 orang ditemukan. Catatan tersebut sangat lengkap dan kami sedang mempelajarinya." Rincian petunjuk yang diberikan dalam buku harian tersebut sesuai dengan cara mayat-mayat ditemukan, dengan wajah tertutup, mulut dilakban dan bola kapas di telinga. Buku harian tersebut juga menyebutkan setiap orang akan mengikat tangan mereka sendiri, dan ketika kriya atau ritual selesai, maka setiap orang akan saling membantu melepaskan ikatan tangan mereka. Catatan Lalit memang menyebutkan bahwa mereka akan diikat dan digantung, namun dijelaskan pula bahwa begitu hal itu dilakukan, mendiang Bhopal Singh Cundawat akan menampakkan diri kepada mereka, berbicara kepada mereka, lalu mereka akan dilepaskan setelah terjadi gempa bumi, serta bebas untuk melepaskan ikatan satu sama lain. Bhopal Singh adalah anggota keluarga tertua yang meninggal pada tahun 2007, sekitar 11 tahun sebelum kejadian ini. Selain itu, dalam buku harian itu
Dikatakan bahwa wanita tua itu tidak bisa berdiri sehingga dia bisa berbaring di ruangan lain, dan belum diketahui kepastiannya siapakah yang telah mencekiknya hingga tewas. Tapi yang jelas hal itu sama seperti apa yang tercatat dalam buku harian itu, di mana nenek tersebut tewas terpisah dari yang lain dengan luka cekikan. Buku catatan itu juga berisi catatan-catatan tentang bagaimana keluarga Cundawat itu harus mengubah cara-cara mereka untuk memperbaiki diri, dan pedoman ketat tentang apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus bertindak, dan bahkan seperti apa pola makan mereka. Misteri 11 pipa yang aneh di rumah keluarga Cundawat. Di bagian luar rumah keluarga Cundawat ada 11 pipa keluar yang letaknya yang tidak beraturan, dan sebenarnya tak ada yang aneh sebelum kejadian ini terjadi. Pipa-pipa tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu pipa lurus dan pipa bengkok. Pipa lurus berjumlah 4, sementara pipa bengkok ada 7. Jumlahnya seperti sesuai dengan anggota keluarga tersebut, 4 pria dan 7 wanita. 11 pipa yang tak beraturan itu kemudian mendorong polisi untuk menyelidiki apakah pipa-pipa tersebut memiliki hubungan dengan yang diduga ritual yang menyebabkan 11 anggota keluarga Bhatia tewas. Kemudian Kunwarpal, seorang kontraktor dan tukang las yang telah memasang 11 pipa tersebut, dia membantah adanya perencanaan atau instruksi di balik jumlah pipa yang aneh tersebut. Kunwarpal yang dipekerjakan untuk merenovasi rumah itu mengatakan ide perbaikan pipa itu berasal dari Lalit Bhatia. Lalit ingin pipa dipasang untuk ventilasi dan penerangan. Pipa-pipa itu sendiri dibuat pada November tahun sebelumnya, yang berarti kurang lebih 8 bulan sebelum kejadian ya bro. Saya menyadari ada 11 pipa dari laporan media setelah kematian keluarga itu, kata Kunwar. Secara kebetulan orang yang tewas jumlahnya yaitu 7 perempuan dan 4 laki-laki. Namun Kunwar mengatakan itu hanya kebetulan, karena pekerjanya hanya menggunakan potongan pipa yang masih tersisa. Selain itu, buku harian tersebut memiliki catatan yang menunjukkan sebuah ritual yang disebut Havan, dilakukan beberapa jam sebelum kematian, yang memerlukan pembakaran sesaji pada api suci untuk acara-acara khusus. Komisaris polisi Alok Kumar kemudian mengomentari buku harian tersebut dengan mengatakan, "Kami telah menemukan catatan tulisan tangan yang merinci, dan catatan tersebut sangat lengkap. Jadi apakah ini berarti Lalit berada di balik ini semua? Ya, hanya Tuhan dan Lalit yang tahu. Akan tetapi dia juga tergantung seperti yang lain." Saat petugas polisi mencari-cari petunjuk lebih lanjut, mereka menemukan kamera pengawas CCTV yang ditempatkan dengan sudut pandang yang sempurna ke arah pintu masuk rumah utama Burari ini. Ada rekaman kamera CCTV yang menunjukkan 2 anggota keluarga yang termasuk dalam korban tewas membeli bangku yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kabel yang digunakan untuk menggantung mereka, serta berbagai barang lain yang digunakan dalam doa ritual. Pada malam kematian tersebut, keluarga itu juga memesan makanan yang diantarkan ke rumah mereka. Dengan semua bukti ini, polisi mulai curiga entah bagaimana Lalit telah meyakinkan mereka untuk mengambil bagian dalam ritual pembunuhan dan bunuh diri massal ini. Kok pembunuhan bang? Loh lah iya toh, kan nenek mereka matinya dicekik. Menurut psikolog, bahwa kematian ini merupakan akibat dari gangguan psikotik bersama, di mana anggota kelompok secara membabi buta mempercayai salah satu di antara mereka dan mengikuti instruksi tanpa bertanya. Psikolog merasa bahwa Lalit menderita gangguan delusi atau sejenis dengan skizofrenia. Beberapa minggu kemudian, anjing peliharaan keluarga Cundawat yang bernama Tommy mati karena serangan jantung di rumah hewan terlantar Noida pada hari Minggu 22 Juli 2018. Tommy satu-satunya yang selamat di rumah itu. Dia sebelumnya dirantai di teras dan menderita demam tinggi ketika diselamatkan polisi, dan tidak jelas siapa yang merantainya. Mungkin Lalit juga.